Bang Fatih Aslam tuh sebenarnya nggak siap jadi ketua dan hanya dijadikan sebagai formalitas saja, itu rumornya. Ya. Oke. Jadi sekarang nih coba tolong jelasin itu bener apa enggak, fake atau real, biar santri-santri juga pada tahu yang sebenarnya tuh kayak gimana. Para pemuda tangguh yang tak kenal rasa takut, walaupun perkataan orang yang kita cintai saja bagaikan malaikat maut yang datang menjemput. Para pepatah mengatakan, lebih baik mencintai tanpa harus memiliki daripada memiliki namun pada akhirnya malah dikhianati. Selamat datang di PSG Podcast Santri Gaul. Enjoy the video. Bang Pras nih. Udah 2 bulan yang lalu orang ini menjabat sebagai ketua OSPMK, bener gak? Bener ya? Itu hari ini kita kedatangan tamu yang bisa dibilang cukup istimewa karena dia memiliki beberapa kelebihan dibanding dengan santri lainnya nih. Oke, langsung aja. Bang Fatih Aslam Asidik, ketua OSPMK periode baru. Gimana kabarnya Bang? Sehat? Alhamdulillah. Antum sendiri gimana sih? Alhamdulillah sehat, tapi gak terlalu sehat banget sih. Oh gitu. Lagi agak pilek gitu. Maksain berat ya? Iya, maksain banget makanya. Oke, sekarang kita bakal tanya-tanya nih tentang Bang Fatih Aslam Asidik. Pasti kan banyak juga teman-teman yang gak tahu siapa Bang Fatih sebenarnya dan apa aja yang punya, yang dimiliki oleh Bang Fatih gitu. Oke, yang pertama-tama, gimana rasanya jadi ketos? Jadi ketua OSPMK yang bisa dibilang jadi sesuatu yang sakral buat di OSPMK ini sendiri. Gimana tuh, Bang? Jadi ketua OSPMK ya? Ya menurut aneh ya, yang namanya jadi ketua itu nggak enak gitu. Pasti tanggung jawabnya berat. Udah gitu kita juga dituntut untuk megang amanah yang besar kan gitu. Makanya selama aneh jadi ketua OSPMK ini banyak gitu suka dukanya. Kayak salah satunya mungkin di awal aneh itu belum pernah yang namanya ngerasain jadi ketua di organisasi apapun gitu. Kayak itu jadi tantangan tersendiri buat aneh kan. Apalagi aneh pas awal itu nggak berharap sama sekali buat jadi ketua OSPMK, tapi ya qadarullah gitu. Allah malah menakdirkan jadi ketua OSPMK. Ya mau nggak mau harus dijalanin. Jadi sebenarnya pengen apa nggak pengen? Ya karena udah kepilih ya mau nggak mau pengen. Iya. Iya. Cuman pasti yang namanya sebuah jabatan atau sebuah sesuatu yang diperjuangkan tuh pasti ada sosok lain di belakang gitu. Di belakang kamera tuh pasti ada sosok lain. Nah, kalau dari Bang Aslam sendiri, siapa sosok yang paling berjasa dalam hidup Bang Fatih Aslam? Terutama pas lagi nyalon jadi ketua OSPMK gitu. Ya tentu saja dong. Seperti 5. Lima. Ya, 5. Lima. Siap. Dulu. Siap. Yang pertama ya jelas dong Allah gitu yang pertama gitu pertama. Yang pertama, oke. Allah Tuhan kita. Terus ini urutannya mau yang dari paling besar perannya atau dari yang paling kecil? Maksudnya dari yang kecil. paling rendah dulu, baru ntar yang berat yang atas. Ya yang pertama itu pasti dari tim ses ya, yang dari teratas pasti dari tim ses. Kemarin itu tim ses banyak banget yang udah ngedukung kita dari aneh ya, pasangan aneh khususnya. Nah terus yang kedua itu ada dari teman aneh, yaitu wakil aneh sendiri gitu. Wakil aneh sendiri. Siapa tuh? Bang Gibran, ya wakil ketua OSPMK yang sekarang, Bang Gibran Al-Mugni. Ya. Apa lagi tuh, Bang? Terus ada juga sekretaris aneh yang sekarang. Dulu dia jadi ketua tim ses aneh. Namanya Muhammad Izdihar Azam. Ya, dia salah satu yang paling berperan sama Bang Gibran tuh. Bang Izdihar sama Bang Gibran. Terus ada lagi
Bang Yasin. Ya. Bang Yasin siapa? Bang Yasin itu Kalau ente. boleh kasih tahu. Bang Yasin itu moderator nih, moderator yang lagi ngomong sama Ane. Oke. Ya. Tadi belum perkenalan kita kan ya. Cuman enggak apa-apa. Terus lanjut lagi siapa? Biasa biarin yang di sana biarin aja. Lanjut. Nah, terus ini yang paling penting. Ini yang perannya paling besar gitu. Bagi hidup Ane dari dulu yang udah ngebesarin Ane sampai sekarang. Tentu kedua orang tua Ane gitu. Abi sama Umi yang ada di rumah. Itu Orang tua- support system terbesar Ane Sin. Cuman kan kalau misalnya pakai logika nih, misalnya pakai logika ya, kan orang tua nggak hadir langsung di sini. Tapi kok bisa jadi salah satu supporter besar gitu? Pas kemarin pemilu, Heeh. kan setiap kemarin kegiatan pemilu itu Ane selalu minta doa restu sama orang tua Ane sih. Iya, jadi setiap mau misalnya nih kita pengen kampanye nih, ya Ane chat orang tua Ane dulu minta doa restu, doa. ya minta doa. Terus kayak debat juga sama kayak gitu. Sebelum debat Ane minta doa restu dulu sama orang tua Ane, gitu sih. Berarti tuh orang tua tuh jadi yang nomor Nomor ya nomor 2. ya nomor satunya siapa? Nomor satunya ya jelas dong, Allah Subhanahu Wa Taala itu. Oke, siap. Oke, lanjut ya. Kalau tadi kita nanya-nanya support sistemnya. Nah, di MK ini beredar rumor nih, Bang. Ini masih rumor ya, cuman Ane juga nggak tahu nih. Ya. Makanya kita langsung tanya ke narasumbernya. Rumornya Bang Fatih Aslam tuh sebenarnya nggak siap jadi ketua dan hanya dijadikan sebagai formalitas saja. Itu. Ya. Jadi sekarang nih coba tolong jelasin itu bener apa enggak, fake atau real, biar santri-santri juga pada tahu sebenarnya atau gimana. Kalau kata yang lain gimana? Apa tuh? Real. Oke, coba langsung dari Fatih Aslam ini gimana nih? Ya itu kan kejadiannya berarti 2 bulan yang lalu ya? Ya, 2 bulan yang lalu. Aduh, gimana ya? Gini deh, dulu tuh Ane pas kelas 11 awal ya, tentunya Ane tuh nggak berharap sama sekali jadi ketua OSPMK. Justru berharapnya jadi wakil ketua OSPMK gitu. Oh, jadi wakil. Ya, jadi wakil. Nggak berharap jadi ketua OSPMK. Terus pas nggak lama itu ini apa? Dari Dewan Nasatid ya. Para guru, para ustadz itu tiba-tiba membacakan hasilnya gitu. Siapa aja yang terpilih jadi ketua OSPMK dan juga wakilnya pasangan ketua dan wakil OSPMK sekaligus gitu. Nah, tiba-tiba ada nama Ane. Nama Ane justru malah jadi ketua gitu. Ketua. Iya, ketua OSPMK. Nah, justru wakil Ane tuh yang Bang Gibran itu, dia yang pengalamannya lebih banyak di organisasi, dia pernah jadi ketua Syubanul Masjid ya, kayak remaja masjid di sinilah. Terus pernah jadi presiden kontra, itu malah jadi wakil Ane gitu. Oh. Sementara Ane yang nggak punya program Ane yang nggak punya pengalaman organisasi sama sekali, justru malah ditempatin jadi ketua gitu. Ya kan jadi minder gitu. Berarti nggak sesuai ekspektasi. Iya, gitu ya? jelas. Gitu. Jadi minder kan. Wakil Ane pengalamannya banyak nih di organisasi, tapi Ane justru ketuanya nggak punya pengalaman sama sekali, gitu. Bingung kayak ini ketuanya. Terus kalau dari pandangan Bang Aslam nih tentang lawan dari calon pas itu apa sebutannya? Sebutan Paslon Ane Aslam Gibran. Aslam Ya, Gibran. Aslam Gibran. Nah, kalau pandangan dari pasangan Ajib tentang pasangan lawannya, itu yang katanya punya bobot yang lebih berat dibandingkan pasangan Ajib nih. Itu kalau kata Bang Aslam gimana? Ya, ini bukti ya kalau takdir itu emang yang terbaik gitu. Takdir itu yang terbaik. Jadi dulu paslon lawan Ane itu emang justru mereka dua-duanya punya pengalaman organisasi yang bagus banget dari SMP. Ya, Ane udah kenal deket mereka berdua dan Ane udah tahu seluk-beluk mereka gitu. Udah gitu kan Ane ibarat nggak punya pengalaman nih. Ane di situ sendiri dari 4 orang ketua wakil, Ane sendiri yang nggak punya pengalaman organisasi sama sekali.
ya auto minder banget lah gitu, auto minder banget. Terus akhirnya aneh tuh ya karena udah merasa minder ya, aneh tuh pernah nyamperin beberapa ustadz dan ternyata aneh tuh banyak didukung sama ustadz di sini. Apalagi orang tua aneh juga meyakini buat terus mencoba gitu. Ya apa salahnya mencoba dulu. Mas, urusan menang gak menang itu urusan nanti. Yang penting coba dulu buat pengalaman. Dan akhirnya gimana? Benar. Akhirnya menang. Ya akhirnya malah menang gitu. Nah, pas menang ini kan kita nunggu seminggu sebelum dilantik ya. Iya. Ada waktu kosong seminggu sebelum dilantik. Ya udah, karena kita nggak ada persiapan nih, menang kita nggak punya plan 1 tahun ke depan. Sementara lawan aneh punya. Ya udah di situ aneh kan wakilannya Bang Gibran, terus sekretaris aneh kan ketua tim ses aneh tuh Bang Izdihar. Ya udah kita di situ diskusi bareng sebelum detik-detik pelantikan tuh, seminggu sebelum pelantikan kita diskusi ini plan 1 tahun ke depan kita bakal ngapain aja. Dan alhamdulillah selama 2 bulan ini udah banyak gitu program-program baru kita kan yang udah jalan. Kayak Aspri, tim kreatif, Ada inovasi baru gitu ya? Iya, ada gebrakan baru ya. Nggak expect aja kita nggak siap buat menang, terus ngeplan persiapan 1 tahun ke depan. Ya alhamdulillah bisa sampai saat ini. Kalau misalnya ngebahas program nih Bang, Ya. kan pas jadi calon tuh pasti punya banyak program ya. Ada berapa tuh kira-kira? Kalau kemarin program unggulan aneh ya. Kemarin program unggulan aneh itu terhitung banyak mungkin dari ketua SPMK yang dulu. Ada 4 kalau aneh, pasangan aneh. Itu yang ada Aspri, ada apa lagi? Aspri, nih. Pertama tolong itu jelasin tuh. ya. Tolong jelasin. Pertama tim kreatif. Tim kreatif. Langsung jelasin nih. Iya. Biar yang lain juga pada. Ya, jadi tim kreatif itu kayak sebuah tim nanti yang kita bentuk. Jadi mereka tuh buat tim kreatif di pesantren ini. Jadi mereka ya bisa berkarya lah nanti lewat tim kreatif itu. Terus yang kedua, Aspri yang kemarin baru kita jalanin, aspirasi santri ya. Yaitu tujuannya emang buat ini sih, meningkatkan pola pikir santri biar lebih kritis gitu sih. Terus yang ketiga ada temu kangen alumni. Ya paling itu nanti kita agendain pas Fosma, temu kangen alumni. Jadi masuk agenda tahunan Fosma. Terus yang terakhir ini program kolaboratif antara OSPMK dengan para asatid nantinya. Ya namanya Yaumul Ma'al Musyrif. Artinya tuh hari bersama musyrif gitu. Gitu sih. Musyrif. Iya. Itu pasti yang paling banyak di itu kan ya? Iya, di pesantren mah. Cari-cari sama santri itu. Apa mungkin itu yang bikin pasangan dari Ajik ini bisa menang? Gimana itu? Menurut aneh sih nggak juga ya. Soalnya lawan aneh kan dulu si lawan aneh dulu juga punya program tuh Fun Football ya. Fun Football itu kan juga sama kompetitif dengan Yasrif gitu. Ya. Aneh rasa enggak sih. Nah, kalau misalnya dari program-program yang udah disebutin tadi, berapa persen sudah dijalankan? Sudah dijalankan ya? Ini kita ngejabat jadi OSPMK 2 bulan. Udah 3 berapa? 2 bulan. 2 bulan setengah. Ya itu ngenapin 3 bulan lah. 3 bulan. Nah, kalau dari beberapa program yang tadi disebutin, mana aja yang udah jalan, berapa persen udah dijalanin? Oke, persentasenya ya mungkin persentase. udah 40% gitu dari 4 program ini. Dari 4 program ini yang udah jalan 2 Sin. Tapi masih ya karena kita baru terhitung baru dijabat, baru dilantik kan, baru 3 bulan. Di masa-masa awal jabatan kita itu udah termasuk bagus lah itu persentasenya. Oke. Jadi kemarin tuh aneh lihat OSPMK bikin acara yang namanya Aspri itu. Aspri. Yang baru perdana dijalanin sama OSPMK. Ya. Nah, kalau menurut Bang Aslam, nih kalau menurut ente nih, gimana reaksi santri melihat program baru dari OSPMK? Reaksinya? Ya reaksinya, ada yang seneng kah, ada yang sedih kah, atau gimana kah?
karena Aspri ini program baru kan ya, Baru. program baru gitu. Kemarin pas kita jalanin Aspri ya, Aspri ya santri excited gitu. Karena kan sesuatu yang baru di MK. Gitu ya, bisa ditanya tuh sama penonton ya. Gimana Aspri kemarin? Oh, mantap sekali. Di periode kepemimpinan Aslam Masjid, Ya. santri pengen dibawa kemana? Santri Maksudnya ya, pengen dijadiin kayak gimana gitu ya. Gitu, iya. Ya, gini sih. Kalau untuk santri, ya khususnya santri MK, Ane tuh pengen gimana caranya nanti santri MK itu di setiap angkatan kita bisa harmonis gitu, antara angkatan ini dengan angkatan itu gitu. Karena dari dulu itu di setiap angkatan ya, di setiap angkatan dari kelas 7, 8, 9 itu nggak pernah harmonis, ada aja permasalahannya gitu. Ya kadang mereka selek lah, padahal hanya masalah sepele gitu, tapi dibawa-bawa ke angkatan. Jadi Ane pengen gimana caranya setiap angkatan itu bisa jadi harmonis, mereka bisa jadi satu kesatuan, saling merangkul satu sama lain, gitu sih. Berarti yang lebih kerja keras tuh Rayon tuh ya. Ya rayon dong. Rayon di periode ini tuh bakalan kerja, bener-bener kerja terus ya. Sebenarnya nggak rayon doang, Apalagi? kita tetap ningkatin seluruh aspek ya sebisa mungkin. Jadi nggak cuman rayon doang. Oke. Terus kalau dari kelas 11-nya sendiri pasti harus dipegang terus dong, harus terus dipantau gimana caranya bisa jadi contoh buat adik-adiknya. Bener nggak? banget, bener banget. Bener ya? Iya. Nah, gimana caranya itu? Karena adik kelas tuh kan abang kelas kan cerminan untuk adik kelasnya. Iya. Ya caranya gimana? Ya cara biar bisa jadi contoh ke adik kelasnya. Kan ya tahu sendiri kalau kelas 11 tuh udah kelas-kelas akhir pengennya tuh cuman rebahan doang gitu. Kalau nggak emang fokus buat PTN-nya. Yang selama ini Ane lihat ya, untuk anggota-anggota OSPMK tentunya. Jadi kita itu semuanya 40 anggota ya, OSPMK sekarang tuh ada 40. 40. Ya 40 termasuk Ane. Udah termasuk ketua wakil sekretaris tuh. Berarti ketambahan kelas 10 juga ya? Ada yang dari buat kaderisasi mereka kan, kader. Ya jadi totalnya 40. Yang selama ini Ane lihat selama 3 bulan berjalan ini OSPMK sekarang itu kalau untuk kinerja di setiap divisi itu performanya udah bagus. Dan kalau masalah untuk panutan ya tentu kita harus tetap introspeksi diri ya. Tentu karena emang masih banyak lah kekurangannya, ya wajar karena masih awal-awal menjabat itu wajar gitu sih. Terus kalau ditanya ustadz-ustadz tuh pasti ngomong OSPMK zaman atau periode sekarang tuh menjadi harapan besar buat MK nih. Ya, yang katanya punya SDM sangat-sangat tinggi. Gitu. Iya. Terus kira-kira apa yang membuat mereka itu percaya kalau kita tuh bisa membangun OSPMK ini tuh lebih besar? Sedangkan kita sendiri aja kalau kayak masih ngerasa kita tuh masih punya kekurangan, masih banyak yang harus kita evaluasi gitu. Jadi kalau dari ketua OSPMK-nya sendiri nih, rencana apa yang sudah dipersiapkan untuk OSPMK ke depannya? Ya jadi harapan besar dari para ustadz itu emang ada gitu. Untuk OSPMK sekarang itu emang ada. Ya tapi kalau misalnya masalah SDM tinggi mungkin ya sama aja lah dari OSPMK sebelum-sebelumnya sama aja gitu. Ya nggak ada bedanya, semua bagus. Yang namanya pengurus ya harus bagus lah. Dari angkatan 1 sampai sekarang harus bagus semua, nggak ada yang jelek gitu kan. Lebih bagus dong ya sekarang. Ya. Ya jadi gimana rencananya ya berarti ya? Rencananya. Karena katanya kita kan jabat lebih dari 1 tahun lebih. Enggak 1 tahun doang. Oh 1 tahun doang. Rumor doang itu rumor. Dari bulan apa tuh ya? Dari bulan Kemarin. Iya kemarin. Kemarin kita mulai November. Berarti sampai November juga. Iya sampai November juga mungkin. Kalau untuk rencana ya kan kemarin Ane sama rekan-rekan OSPMK yang lain kan kita udah sering musyawarah, sering ngerapatin gimana nih 1 tahun ke depan ini biar gimana kita bisa produktif terus menerus gitu. Kita bisa maksimalin waktu kita bisa manfaatin masa jabatan kita sebaik mungkin.
apalagi kita yang jadi pengurus di sini itu kebanyakan SMP-nya di sini juga gitu. Jadi tahu latar Ya, belakang jadi MK. tahu kita tahu seluk-beluk OSPMK dari angkatan 1 sampai yang terakhir kemarin kita tahu. Ya kita belajar dari situ nanti. Apa yang kurang dari mereka kita pelajarin. Gitu. Kita tingkatin juga, kita inovasiin lagi dan kita buat semenarik mungkin gitu. Jadi nggak itu aja programnya. Pasti ada inovasinya, ada perubahan, ada gebrakan lah dari kita. Gitu sih. Kita kembali lagi ke Aspri nih ya. Hmm. Yang bahas aspirasi Santri. Ya, iya. Kemarin kan udah banyak surat-surat yang dikirimkan santri kepada OSPMK. Khususnya dari santri SMP 789. Nah, kalau evaluasi dari mereka tentang kinerja ketua OSPMK atau tentang kinerja OSPMK, apa yang paling membekas di hati Bang Aslam? Yang paling membekas. Ya, yang paling sangat-sangat diingat. Ya justru positif gitu Sin. Gak ada Nah, yang kritik gitu. kritik pasti ya sedikit lah, paling kayak apa ya, lebih ditingkatin lagi ininya, kedisiplinannya, paling itu doang, sisanya positif semua sih. Justru kayak mereka tuh santri-santri SMP sekarang kayak ngedukung banget OSPMK sekarang gitu. Mereka bahkan kemarin mereka bilang di setiap divisi itu semuanya udah bagus lah, udah nggak ada kekurangannya gitu yang mereka sampaikan. Ya mungkin Berarti mereka udah cuma perfect, bisa dibilang ya. iya itu kalau kata mereka ya. Tapi kalau dari kita ya sebaik-baiknya orang ya pasti ada kekurangannya. Oke. Gitu sih. Itu kan tentang Aspri. Komen-komen yang ada atau surat yang dikirimkan oleh para santri kepada OSPMK. Kalau dari yang paling bisa dibilang paling aneh komennya atau bisa dibilang kritiknya paling aneh nih, kira-kira ada di divisi apa itu? Paling aneh Dan ya. juga paling dicintai. Mereka tuh paling cinta sama divisi apa? Kalau udah paling cinta dulu deh ya. Oke, paling cinta. Paling cinta itu mereka sama divisi apa ya? Divisi orkes ya, divisi orkes sama divisi media gitu. Divisi media. Ya, soalnya gebrakannya ini bisa dibilang paling besar lah. Kalau divisi dapur gimana divisi dapur? Divisi dapur ya. Ya, Ini ada anggota divisi dapur juga yang di sini. Divisi Katanya- dapur ya. sambelnya harus dibanyakin. Iya. Terus sama yang paling lucu tuh paling ini dia nyaranin gitu buat nyediain es-esan pas Aduh. setiap siang. Gimana kalau dapur? Gimana? Itu berat tuh. Bisa nggak? Bisa tuh. Kenapa? Yang parah mah makan bakso. Bahkan masuk pas sahur. Karena terbatas sama waktu nih. Kita sebenarnya pengen terus bikin konten atau kita terus lanjut nih podcast sampai malam, cuman udah jam 11 lebih. Jam 11. Itu juga ya udah ngantuk lah, kita juga butuh istirahat, besok ada tahajud kan. Dibangun Ustadz Rizky lagi nih. Nah, jadi sebagai closing statement, Ane pengen Bang Aslam kasih kata-kata buat audiens Kata. nih, buat penonton semuanya ya. Oke. Kata-kata apa Kata-kata aja kan? hari ini? Oke, Kata-kata siap. hari ini Bang Siap. Aslam. Aman. Kata-kata paling Sekarang nih. Ya langsung sekarang. Oh enggak. Oh, Oke, kirain ini, aba-aba oke. dulu. Gimana pengen ngomong dulu ini? Mm-mm. Kata-kata hari ini Bang Aslam. Ya. Oke. Sikat. Kata-kata hari ini, jangan pernah melupakan orang yang telah membesarkanmu karena mereka tidak berharap apa-apa selain kesuksesan dan juga kebahagiaan dirimu. Kalau kata anak-anak zaman sekarang sih ya gacor gitu ya. Itu kata-kata yang gacor gitu ya. Oke. Ya teman-teman, karena sudah terbatas oleh waktu, jadi cukup sampai sini aja podcast OSPMK kali ini. Jangan lupa untuk follow Instagram OSPMK, ospmk.official. Ya. Terus ada TikTok juga nih, kita punya TikTok OSPMK Official dan juga YouTube-nya OSPMK, OSPMK Official. Dan ya mungkin cukup sampai sini. Terima kasih Fatih Aslam Asidik Sama-sama, sudah Bang menemani Yasin, sama-sama. di malam hari ini. Sama-sama. Semoga bisa bertemu lagi di lain waktu dan Amin. ya, cukup sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.